sampah plastik sama sampah gabah padi. Mereka tuh berserakan di mana-mana dan mereka sebenarnya nggak bisa diapa-apain juga. Halo teman Plana, perkenalkan nama gue Joshua, salah satu co-founder dari Plana. Nah, pada hari ini adalah pertama kali Plana kita ingin merintis untuk membuat suatu podcast. Podcast kita ini bernama Plana Talks. Nah, di Plana Talks ini kita akan bahas hal-hal tentang sustainable living dan mungkin hal-hal yang berbau sustainable yang lagi viral atau bahkan hal-hal yang nanti dari kalian pengen tanyain ke Plana itu juga bisa. Nah, dengan ini tujuan kita pastinya kita pengen bisa gak cuma kalian ngikutin kita secara di Instagram atau TikTok melalui post-postan kita. Di sini kita bisa buat suatu komunitas di mana kita bisa ngobrol bareng dan berdiskusi tentang hal-hal mengenai sustainable kayak gitu. Oke, nah di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin juga sama salah satu rekan gue dari Plana yang merupakan juga sebenarnya salah satu co-founder dari Plana. Mungkin boleh silakan, Pak. Ya. Halo, nama gue Kenny dan gue juga merupakan co-founder dari Plastic for Nature atau Plana. Oke, mungkin pada hari ini kita bakal bahas hal-hal yang mungkin lebih mengenai Plana, hal-hal yang lebih personal mungkin ya. Mungkin kita bisa kayak mulai dulu nih ke pertanyaan pertama. Kira-kira kalau dari lu nih yang salah satu co-founder dari Plana, coba jelasin nih Plana tuh sekarang lagi sibuk apa sih atau apa sih yang kita lakuin tuh sebenarnya ada apa aja? Oke, pertanyaan menarik nih. Kalau sekarang sih kita memang lagi fokus untuk mengedukasi masyarakat tentang sustainable living dan kita juga lagi mencari cara lagi bagaimana cara improve produk kita, serta sekarang sih puji Tuhan kita sudah masuk tender-tender ke kontraktor ataupun pemerintahan, dan sekarang kita lagi kerja keras gimana caranya agar teman-teman yang ada di rumahan pun bisa mengakses produk Plana dimanapun dan kapanpun. Jadi semua orang bisa pakai Plana lah ya mungkin ya. Tuh. Okay. Nah, mungkin pada tema pertama ini atau podcast pertama kita ini kita akan bahas tema mengenai perks of sustainable living. Jadi teman-teman tahu apa sih gunanya sustainable living atau apa sustainable living itu dari segi kacamata Plana. Nah, Ken, waktu awal-awal kita bangun Plana nih, diri lu sendiri ya, bukan sebagai Plana kita nih. Apa sih kegelisahan atau hal yang pengen lu selesain waktu dulu pertama kali mendirikan Plana? Sebenarnya ada 3 masalah utama. Yang pertama, sampah plastik sama sampah gabah padi. Mereka tuh berserakan di mana-mana dan mereka sebenarnya nggak bisa diapa-apain juga. Oke, orang ngomong sampah plastik kan bisa di-recycle. Tapi sebanyak apa? Kalau orang benar-benar nge-value itu, kenapa masih banyak sampah plastik yang berserakan? Kedua, gabah padi. Orang pada bilang, oh itu bisa jadi pakan ternak, oh itu bisa dibakar. Yang pertama, bakar tentu saja jadi combustion. Itu sama aja, parah. Kenapa? Karena carbon footprint kita meningkat lagi. Itu nambahin carbon footprint pertama. Kedua, ternyata kalau misalnya dikasih ke makan ternak, kayak ayam dikasih itu, lu bayangin ya sekarang, kita makan nasi yang secara karbohidrat tinggi, secara protein dan lain-lainnya itu rendah. Kalau misalkan itu ada sampahnya, dimana gabah padi itu kan sampah dari sampah nasi ya, jadinya ya itu benar-benar nggak ada nutrisinya sama sekali. Sehingga mau dikasih ke ayam pun itu nggak bergizi buat ayamnya jadi kurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kesejahteraan petani. Karena sayang ya, gabah padi itu mereka dibuang atau bahkan dibakar, mereka tidak mendapatkan apapun dan ya mereka cuma meningkatkan carbon footprint aja. Kenapa nggak kita beli? Itu kedua. Yang ketiga, kita memang mau meng-up value barang-barang ini sih. Jadi kita bukan cuma mau nge-recycle, tapi kita mau up value. Jadi ya memang, to be honest ya, kita kan memang dulu itu sempat produksi WPC. Nah, dari situ gue lihat kalau misalkan ternyata HPC ini yang kita buat dari gabah padi itu bisa terlihat lebih organik dan lebih kayu daripada WPC. Okay. Dan lucunya adalah orang-orang kan kalau misalkan rumah eco-friendly mereka kebayangnya apa? Kayu. Kayu, betul.
Tapi sebenarnya rumah yang paling gak eco-friendly ya Ya. rumah kayu. Karena kita Mungkin nebang banyak pohon. juga kayak penginapan, mungkin bukan eco-friendly, baik penginapan-penginapan yang kesannya yang mereka jual atau value penjualan mereka, oh ini nih, lu bisa nikmatin alam, rata-rata pakai kayu kan biar Iya. adem. Nah, justru mereka sebenarnya malahan menghancurkan Betul. lingkungan di sekitar mereka gitu. Betul. Oke. Tapi lu bisa bayangin gak sih kalau misalkan how about kita bisa mengambil beauty of nature, kayu, tapi kita nggak nebang kayu sama sekali. Yep. Nah, makanya gue mikir, wow, it's such a great idea. Karena itu kayak menyelam sambil minum air sih. Jadi kayak sekaligus kita upcycle barang-barang ini, dan kita juga bisa provide orang-orang yang mau kayu agar mereka mendapatkan estetika dari kayu tersebut. Oke, mungkin ini hal-hal yang orang mungkin udah pikirin cuma kayak ya sudah aja, cuma tersirat doang di pemikiran mereka. Nah, menurut gue ada satu hal lagi sih kan, yang kalau dari gue tuh menarik banget yang biasa orang-orang itu pikirkan. Apa tuh? Kalau dari gue mungkin karena ada pengalaman di plastic injection juga ya. Jadi banyak orang-orang yang pokoknya di dunia ini orang-orang tuh menganggap plastik itu jahat. Ya kan? Cuma kalau kita lihat sebenarnya contoh plastik itu kan ada yang plastik contoh AC rumah. Ya kan, itu kan luarnya pakai plastik. Ada juga mungkin yang plastik kayak yang merek-mereknya mahal tuh biasa yang dari plastik buat minum, tempat makan. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya sama-sama plastik. Cuma yang membedakan adalah cuma satu yang bikin sampah atau enggak. Cara penggunaan manusia. Menurut gue kata-kata plastik adalah musuh dari lingkungan tuh salah. Tapi mungkin bukan salah ya, mungkin bisa direvisi sedikit menjadi single use plastic atau plastik yang rata-rata yang mungkin kita suka lihat kayak di turtle atau penyu gitu ya. Mereka nyangkut itu ya straw atau plastik straw yang benar-benar kayak single use yang biasa berserakan di lautan kayak gitu, atau enggak bahkan di daratan kayak gitu sih. Jadi kalau gue sum up nih kan, berarti tiga masalah yang lu concern itu pertama adalah sampah plastik yang mungkin udah menjadi masalah dunia sekarang ini. Betul. Dan juga yang kedua itu berarti tadi tuh deforestasi. Dan yang ketiga itu gabah padi, di mana gabah padi ini menyangkutnya banyak ya, kayak lebih banyak juga ke farmersnya ini atau petaninya, di mana di Indonesia tanpa ada maksud apapun, banyak petani-petani ini kalau kita dengar di mana-mana mereka mengalami kayak kesulitan mungkin dalam segi ekonomi. Nggak semua, cuma mungkin ada cukup banyak kayak gitu ya. Tapi gue penasaran deh, kalau buat lu nih ya, yang lebih sering mengerjakan di competition, campaign, yang lebih berhubungan lah untuk meningkatkan awareness, apa sih kesulitan utama lu? Nah, mungkin ini gue coba ngomong sebagai satu industri sustainable ya, nggak cuma Pelana doang. Karena sering lah pasti saat itu kita ngobrol ke sesama kita yang di industri sama juga. Salah satu yang paling sulit buat mungkin melakukan bisnis di Indonesia di sustainable industri ini adalah stigma masyarakat. Gimana itu kita juga butuh bertahun-tahun untuk melawan itu sampai kita, ya contoh yang lo lakuin bisa dapat project dan lain-lain, dapat CSR dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu hal yang benar-benar stigma orang Indonesia itu rata-rata memiliki bahwa barang sustainable itu memiliki harga yang mahal dan kualitas yang rendah. Which is itu mungkin seringkali applicable dan itu memang benar di beberapa orang-orang yang melakukan sustainable industry, karena contohnya secara untuk melakukan recycle atau upcycle itu membutuhkan teknologi atau biaya lebih untuk dibanding dengan cara-cara komersial lainnya yang udah biasa yang udah biasa dilakukan di industri-industri lain kayak gitu sih. Nah, kalau dari gue sendiri sih itu sih tantangan yang utama yang benar-benar, terutama saat Pelana itu berdiri, sebelum kita sempat jelasin apa-apa, saat orang lihat gabah padi dan sampah plastik, mereka pasti kayak lihat ini produknya nih, terus apalagi kita bahan bangunan kan, which is itu sesuatu yang emang harus harus kuat dan lain-lain. Dimana saat kita udah punya technical data sheet pun, yang kita udah lakuin tes dan lain-lain, orang-orang dengan di showing itu pun masih ada stigma buruk, which is emang itu udah ada dari lama, bahkan sebelum Pelana ini hadir gitu.
Nah, semua hal tadi yang gue ngomongin pasti lu juga rasain kan saat lu ngejalanin Plana. Berasa. Nah, tapi mungkin yang kita pengen sharing di sini apa sih tujuan utamanya atau perks-nya apa sih lu ngelakuin begitu banyak hal-hal sulit yang lu lakuin untuk menuju sustainable ini? Tujuan utamanya itu apa sih? Oke. Memang pain-nya banyak ya, seperti yang lo sebutin tadi untuk membuat bisnis sustainable. Tapi perks-nya atau tujuannya menurut gue memang sekarang kita mungkin belum bisa rasain, tetapi untuk kedepannya itu pasti kita rasain, yaitu hal yang dibutuhkan manusia, kebutuhan manusia yang menurut gue lebih penting daripada kebutuhan primer, yaitu survivability, dimana mau nggak mau kita harus sustainable sendiri kan artinya ya jangka panjang ya, berjangka panjang, dimana kita harus membuat sesuatu yang sustainable agar berkelanjutan, betul, agar anak cucu kita bisa menikmati dunia yang sama, bumi yang tetap indah seperti sekarang kita rasakan sekarang gitu loh. Kalau misalkan kita nggak sustainable, ya bumi kita nggak mungkin seindah sekarang, mungkin 50 atau 100 tahun atau 1000 tahun kemudian. Oleh karena itu, that's why menurut gue pribadi tujuan kita itu nanti kesananya itu adalah untuk bertahan hidup tadi. Betul, bertahan hidup. Mungkin bahkan yang tadi lu sempat bilang mengenai kita belum berasa sekarang, itu mungkin udah sedikit berasa mungkin kalau di akhir-akhir tahun ini ya, kayak banyak banget hal-hal yang dihubungkan dengan climate change. Dan kalau kalian googling itu tuh baik banget, dan betul setuju banget, emang ada painnya. Mungkin kita bakal ngomongin di podcast kita selanjutnya ya. Kayak salah satu hal yang menurut gue menarik adalah pain utama, bahkan ada mungkin kalau kalian tahu yang sempat viral di 2021 itu yang mungkin kita bakal bahas kalau kalian mau, yaitu ada satu dokumenter yang bilang bahwa untuk jadi sustainable, satu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan adalah stop makan seafood. Oh iya, gue tahu. Ya kan, jadi emang mungkin kalau secara perks atau gainsnya ini baik lagi ke tadi yang merupakan value nomor satu di manusia tadi yang lo bilang sendiri, survivability. Tapi saat kita ngelihat gainsnya memang banyak untuk achieve sustainable living itu, makanya banyak banget mungkin ya company yang sekarang come up dengan hal-hal yang less painful. Kayak contohnya mungkin kalau sekalian promosi ya Plana salah satunya yang dia less painful, dia tetap aja mirip kayu dan lain-lain, tapi dia saving the earth. Dan gak cuma ngomong Plana, banyak sustainable goods lainnya yang bisa dipilih untuk achieve hal tersebut kayak gitu sih. Yang mungkin less ekstrim dibanding langsung disuruh mulai sekarang gak boleh satu orang di dunia ini makan seafood atau stop commercial fishing dan things like that ya. Kayak gitu sih. Nah, mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini kali ya, Kenny ya? Iya, udah cukup. Oke. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Mohon maaf juga ya karena ini baru pertama kali kita keluarin podcast. Jadi kalau masih banyak kurangnya mungkin boleh di komen juga nanti apa sih yang mau kita bahas untuk podcast kedua kita. Hal-hal yang kalian benar-benar pengen tahu, baik melalui untuk Plana atau bahkan hal sustainable lain. Nanti kita akan lakuin riset dan things like that yang benar-benar kalian bikin interested. Paling itu aja kalau dari gue, dari Kenny. Ya, dari gue juga itu aja. Thank you so much udah mau nonton. Peace out. Oke, thank you guys. See you teman Plana. See you.